Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Porno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah dengan judul Dahlan Juga Manusia. Pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Saya baca, ini karya Ibu Siti Nasyiah. Saya baca dulu kata pengantarnya ya. Dahlan Iskan, saya pasrah apapun isinya. Penulis buku berjudul Dahlan Juga Manusia ini adalah Siti Nasyiah. Adalah wanita yang berpikir merdeka dan bertindak merdeka. Cocok sekali menjadi wartawan. Dua buku yang dia tulis sebelumnya, Haji, Kok Nunut, dan Mami Ros, mencerminkan kemerdekaannya dalam berkarya, berpikir, dan berbuat. Begitu merdekanya, Ita nama panggilannya, sampai-sampai dia tidak memperdulikan keamanan posisi pekerjaan ayahnya atau keamanan dirinya sendiri. Waktu menulis peristiwa Haji Kok Nunut, mengungkap bagaimana cerobohnya penyelenggara haji yang bisa kecolongan seorang yang tidak berhak masuk pesawat sampai bisa terbang ke Jeddah dengan maksud untuk menunaikan haji tanpa bayar. Itu bisa jadi menyulitkan posisi ayahnya yang bekerja sebagai pegawai di Kementerian Agama. Dan ketika Ita menulis tentang pelaksanaan hukuman mati bagi Germo yang membunuh seorang kolonel beserta keluarganya di Surabaya, secara langsung membuat keamanan dirinya terancam. Kini Ita menulis tentang saya sebagai bosnya dulu, sebagai sahabat dan sebagai junior di jurnalistik. Saya tidak tahu apa yang akan dia tulis. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu apakah bukunya ini menguntungkan saya atau tidak. Yang saya tahu, Ita seorang wartawan yang sangat independen. Tidak takut apapun dan tidak mau dipengaruhi siapapun. Termasuk tidak takut pada bosnya, saya. Sehingga enteng saja dia meninggalkan Jawa Pos pada suatu saat. Itu adalah wartawan yang eksplosif, meledak-ledak. Suatu saat dia datang ke apartemen saya di Jakarta. Saya sudah menjadi Menteri Negara BUMN. Kebetulan saya mau ke Surabaya dan dia juga mau pulang ke Surabaya. Tentu saya menawarinya ke Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama satu mobil. Saya lupa bahwa saya harus mampir di ATC di Cengkareng. Tidak baik membawa wartawan ikut masuk ke dalam ATC. Tapi ya sudahlah, terlanjur berada satu mobil. Kalau saya tinggal di mobil, kesannya akan tidak baik. Maka Ita mengikuti saya masuk ruang ATC dan melihat apa saja yang saya lakukan di tower Bandara Soekarno-Hatta itu. Ternyata dia mencatat apa saja yang dia lihat dalam otaknya, lalu menuliskannya. Saya baru tahu setelah sebulan dari kunjungan ke ATC itu, apapun dia tulis, sampai hal-hal yang amat peka bagi saya, tapi amat menarik bagi seorang wartawan. Di sini saya berada dalam dua posisi. Sebagai menteri, saya merasa mati aku. Karena apa saja yang saya lakukan ditulis oleh Ita. Tapi sebagai wartawan senior, saya harus mengakui secara jujur, Ita memang harus melakukan itu. Kebetulan beberapa waktu setelah itu ada kecelakaan pesawat Sukhoi. Jadilah tulisan Ita itu beredar luas di milis. Selama menjadi wartawan, Ita memang sangat agresif untuk mengungkapkan apa saja yang dia anggap harus diungkap. Ita selalu melakukan investigasi manakala ada ketidakadilan dan ada kesewenang-wenangan. Ita tidak takut apapun untuk mengungkap dan menuliskannya. Begitulah Ita. Ketika saya menjadi menteri, rupanya Ita ingin menuliskan kenangannya selama menjadi anak buah saya, menjadi sahabat saya, dan menjadi pengamat yang berjarak dari saya.
Saya serahkan saja sepenuhnya pada Ita. Dia punya hak untuk menuliskan apa saja. Saya pasrah apapun isinya. Baik, langsung saja saya bacakan di bab 1 dengan judul Suara Halilintar. Ita! Teriak kencang dan keras selalu terdengar dari mulut Pak Bos. Panggilan kami, awak Jawa Pos kepada Dahlan Iskan hampir setiap malam. Teriakan disertai langkah kaki gesit itu bak sempritan wasit sepak bola di lapangan hijau. Sementara suara kaki Pak Bos yang sengaja dikeras-keraskan menyerupai pemain yang tengah berlatih. Klop. Inilah salah satu cara Pak Bos membangunkan redaksi yang tengah terlena. Kalau ada yang sedang menonton televisi, buru-buru kembali ke meja komputernya. Jika ada yang tertidur di atas kursinya, serta terbangun pura-pura kembali bersibuk ria. Dan jika ada yang telepon ke narasumber, cepat-cepat disudahi. Itulah kebiasaan Pak Bos jika hadir di ruang redaksi malam hari. Ada saja yang dilakukan, ada saja ulahnya. Awalnya memang terkaget-kaget. Sebagai pemilik inisial Ita, jantungku berdegup kencang. Hatiku teratap-teratap. Salah apa? Aku ini kok dipanggil dengan suara seperti halilintar itu. Pikirku dengan langkah bergegas. Aku yang kala itu ditugaskan di desk atau kompartemen hiburan dapat meja urutan paling belakang. Dari pintu masuk ruang depan jaraknya kira-kira 10 meter. Namun jika masuk dari pintu belakang menjadi paling dekat. Di kantor Jawa Pos Jalan Karah Agung, kompartemen hiburan memang diberi tempat paling dalam. Berdekatan dengan pracetak. Berdekatan pula dengan ruangan cetak film yang digawangi Pak Isa Jais almarhum. Makanya untuk berjalan ke depan harus berlari-lari kecil. Kenapa harus? Karena ada kebiasaan redaksi yang harus bekerja ekstra kilat, ekstra cepat, layaknya kereta api ekspres. Budaya serba cepat dan serba kilat ini yang mau tidak mau mewarnai kinerja dan langkah kami sehari-hari. Jangan salah jika kemudian langkah para awak redaksi selalu terburu-buru, selalu tergesa-gesa. Hal ini dikarenakan tuntutan kinerja harian pagi yang cepat saji. Tak pelak untuk menghadap sang bos pun juga harus kilat. Jika tidak, pasti kena semprot. Jalan kok kayak keong, semprot Pak Bos pada siapa saja yang dinilai lamban. Kalau sudah bicara demikian, wajahnya jadi sangar, menakutkan. Tatapan mata para senior yang duduk menghadap komputer mengiringi lari kecilku menuju arah suara. Mayoritas sorotan matanya sinis. Tidak sedikit pula yang mencibir. Jelas jika para senior itu tidak senang. Mungkin terganggu dengan suara Pak Bos. Tapi bisa juga merasa terusik dengan panggilan namaku karena sebuah kesalahan. Memang ada tradisi panggilan suara keras identik dengan kesalahan. Entah kesalahan dalam penulisan berita, adanya komplain hingga kasus lain. Pastinya suara keras itu sudah seperti sebuah stigma buruk. Buruk, ruk. Ruang redaksi Karah Agung yang tidak seberapa luas terbiasa sunyi. Apalagi jam kerja kami di atas jam 17.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang dini hari. Jam kerja malam itu yang membuat suara makin hening. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada suara berisik, yang ada hanya bunyi touch dari keyboard komputer masing-masing wartawan. Kletak, kletuk, kletak, kletuk. Selebihnya, paling-paling suara wartawan yang tengah telepon ke narasumber. Jika ada berita yang perlu dikonfirmasikan kembali pada malam hari. Makanya, begitu ada teriakan semua menjadi terkesiap.
Apalagi teriakan itu keluar dari mulut Pak Bos, yang kala itu jadi pimpinan redaksi Pemret kami. Nyali kami jadi ciut. Kata-katanya adalah perintah, suaranya adalah sabda. Sesuatu yang tidak boleh dibantah apapun bentuknya. Entah salah apalagi betul, pokoknya harus. Sampai di meja aku pun menghadap. Iya bos, jawabku kalem. Nyaris tak terdengar. Tak berani menatap wajahnya sambil berdiri wajahku ku tekuk-tekuk. Takut. Tak hendak kuhitung berapa lama aku berdiri. Yang pasti setengah jam sudah ada waktu berlalu. Kulirik, Pak Bos masih sibuk-sibuknya telepon. Rupanya telepon yang dihubungi tidak cuma satu orang. Buktinya habis telepon si A, telepon si B, usai menghubungi si C, memencet nomor telepon si D dan seterusnya. Pokoknya teleponnya sambung menyambung tiada henti. Aku pun jadi maklum. Untuk pergi dari hadapannya tidak mungkin. Takut dimarahi karena dinilai tidak sopan. Tidak punya etika. Aku pun memilih diam seperti patung sambil berdiri dan bersandar di mejanya. Mataku menjelajah kemana-mana, melihat-lihat kesibukan teman-teman wartawan yang lain. Kebanyakan mengetik di komputernya sendiri-sendiri. Hanya satu orang saja yang menelepon. Sedangkan aku harus rela membuang waktu, menanti ucapan Pak Bos, menunggu perintahnya, menerima titahnya. Sementara itu aku juga sempat melihat tatapan mata para penguasa halaman 1 depan. Antara lain Pak Muhammad Siraj atau MS, Pak Sholihin Hidayat atau HIN, dan Pak Margono atau MK. Para penggede karena juga badannya memang gede itu duduknya satu kompartemen dengan Pak Bos. 3 serangkai itu silih berganti menatapku. Baik Pak HIN, Pak MS maupun Pak MK. Apa arti tatapannya? Aku sendiri tidak bisa mengartikannya. Mana beritamu? Tanya Pak Bos tiba-tiba. Kalimatnya pendek saja, suaranya berwibawa, tidak ada senyum. Apalagi tawa. Sambil bertanya demikian tidak sedetik pun wajahnya memandangku. Pak Bos lebih memilih memelototi komputer yang ada di hadapannya. Seolah kehadiranku diabaikan. Sepertinya keberadaanku yang cukup lama tidak ada artinya. Sebentar bos, saya ambil disket. Pintaku sambil whirr. Setengah berdiri aku pun menuju mejaku dan mengambil disket isi berita hiburan yang sudah aku ketik. Saat menjadi Pemret, Pak Bos memang pelit senyum. Saat menjadi pimpinan di Jawa Pos, Pak Bos selalu memasang wajah serius. Kalaupun bermanis-manis hanya waktu-waktu tertentu saja. Misalnya jika ada tamu, ada temannya yang datang ke redaksi malam-malam atau ada hal-hal yang membuatnya memang harus tersenyum. Tetapi dengan aku, jarang, Bo, yang ada teriak-teriak. Yang ditampilkan selalu suara halilintarnya. Suara yang layaknya seniman teater melatih vokal di lapangan terbuka atau di laut. Kencang banget. Ya, demikian tadi bab 1 ya. Untuk sementara ini saya baca bab 1 dulu dari buku Dahlan Juga Manusia yang ditulis oleh Ibu Siti Nasyiah. Ini adalah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilapan. Sampai ketemu lagi pada kisah berikutnya yaitu bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.